untuk malam hari ini kita belum masuk ke eh, apa bab mengevaluasi dan merefleksi informasi ya. Jadi kita masih membahas seputar mengevaluasi, masih membahas seputar memahami informasi. Jadi di memahami informasi itu sebenarnya kita perlu untuk mencari ide pokok biasanya, habis itu tujuan penulisan teks, keterkaitan antar paragraf, habis itu beberapa asumsi, tanggapan, dan prediksi itu juga sebenarnya bisa masuk ke kategori memahami informasi. Meskipun secara lebih advance itu dia di mengevaluasi dan merefleksi informasi untuk yang assumption, prediction, itu biasanya dia ada di mengevaluasi dan merefleksi informasi. Tapi dia sebenarnya dasarnya itu ada di memahami informasi. Jadi itulah kenapa sebenarnya untuk soal-soal tipikal asumsi itu tuh bisa adik-adik cari melalui ide pokok. Karena sebenarnya di memahami informasi dan mengevaluasi itu dia berangkat dari apa sih sebenarnya yang disampaikan oleh si teks tersebut secara paragraf ya gitu. Mereka sebenarnya agak jarang untuk menanyakan yang eh, per kalimat. Memang ada nih pertanyaan seputar fakta ataupun opini. Cuman tetap aja nih adik-adik harus memilah-memilih di antara paragrafnya gitu. Untuk literasi bahasa Indonesia, aku ingatkan kembali adik-adik, sementara masih belum ada perubahan terkait dengan waktu dan jumlah soal. Tapi untuk bacaan itu kan bacaannya ada empat tuh, sains teknologi sama ada sosial humaniora. Jadi perbanyak pengetahuan adik-adik bisa di National Geographic ataupun di The Conversation. Jadi adik-adik bisa kepo-kepoin untuk tahu nih isu-isu terkini tentang di sains teknologi ataupun di sosial humaniora itu tuh apa sih sekarang yang lagi happening gitu. Jadi dengan cara adik-adik membaca, berlatih dari sekarang, kemungkinan besar pada saat SNBT-nya nanti, adik-adik nggak akan ada kesulitan untuk mengendalikan teks-teks yang agak-agak panjang dan rumit gitu. Oke, kita lanjut ya. Sebenarnya nggak ada yang baru di materi memahami informasi. Nanti adik-adik tanya aja sama aku ya, terkait dengan tujuan penulisan teks, habis itu ide pokok, simpulan, habis itu apalagi asumsi, prediksi maupun tanggapan, itu boleh silahkan ditanya ya adik-adik ya. Nggak padat soalnya literasi itu, nggak sepadat ya PBM maupun PPU. Aman harusnya. Ini ya, yang kemarin ini nggak ada ini. Untuk apa namanya? Ide pokok. Kalau ide pokok itu dia kan banyak ya, gitu. Jadi ada di awal, di akhir, tengah, menyebar, kayak gitu kita bilangnya, ataupun yang campuran. Jadi kalau campuran itu biasanya dia ada di awal paragraf, dan dia juga dipertegas kembali di akhir paragrafnya. Tapi sebenarnya yang kita bilang kalau dia campuran itu, si paragraf terakhir itu dia, paragraf terakhir, kalimat terakhir, itu dia hanya mempertegas kembali. Mostly dia mempertegas kembali apa yang sebenarnya sudah disampaikan di ide pokok di awal paragrafnya gitu. Jadi misalnya si paragraf satu nih, dia awal kalimatnya tuh bercerita tentang sampah nih misalnya gitu. Nah, di paragraf terakhir itu, di kalimat terakhir paragrafnya dia apa namanya? Memberikan simpulan biasanya terkait dengan apa yang disampaikan oleh si paragraf itu. Itu yang biasa kita sebut dengan paragraf campuran. Jadi ada awal, ada akhir. Kalau untuk yang tengah itu ineratif ya, bisa ditandai dengan adanya konjungsi pertentangan biasanya dengan demikian enggak sih dengan demikian ya. Namun biasanya itu. Terus apalagi kalau implisit ini dia nggak banyak sih. Gitu. Dia teorikal aja sebenarnya, tapi untuk praktikal dia jarang implisit ini. Gitu. Oke, kalau untuk yang menyebar, bukan menyebar ya. Iya sih menyebar. Jadi dia ada di teks naratif biasanya dan teks deskriptif. Jadi keseluruhan dari paragrafnya itu penting. Dia bisa mencakup ide pokok gitu. Oke, kalau ini cara-cara untuk membuat satu simpulan, ini teorikal aja adik-adik. Jadi agak jarang juga muncul di SNBT-nya. Tuh, jadi ya macam-macam simpulan, habis itu jenis-jenis simpulan itu sama ya. Manfaat simpulan itu enggak ini lagi, enggak apa namanya? Enggak ada soalnya. Tuh. Jangan ditulis, nggak apa-apa ya sayang ya. Nanti nggak apa-apa. Nanti ada PPT-nya kan udah PPT-nya minggu lalu, jadi nggak usah ditulis nggak apa-apa. Belum ada
apa namanya penjelasan tambahan juga. Maksudnya nggak ada tambahan informasi dari yang minggu lalu terkait dengan PPT. Oke, kita lanjut ke latihan soal ya adik-adik ya. Sebentar aku scrolling dulu nih soalnya pollingnya itu paling bawah nih kita nih yang literasi. Udah banyak banget lagi. Tolong. Oh ini. Oke, waktunya 1 menit 30 detik, 1 menit aja kali ya, 1 menit ya adik-adik. Nanti kalau misalnya ada yang, ini materi kemarin Kak, materinya emang kemarin, tapi latihan soalnya baru ya. Untuk yang masih belum mengerti atau masih ada yang ingin ditanyakan, atau mungkin ada yang kemarin pertemuan kemarin-kemarin itu belum sempat untuk dijawab, apa yang ingin ditanyakan, atau mungkin chatnya belum terbalas sama aku, boleh langsung ditanyakan aja langsung ya adik-adik ya. Lewat, apa namanya? Text box boleh, lewat apa open mic juga boleh. Silahkan. Aku izin untuk off cam ya adik-adik ya. Oke, silahkan ya. Oke, jadi untuk adik-adik yang nanya, Kak, apakah ini contoh soal, apa nih contoh soal nggak tuh? Apakah ini contoh soal UTBK 2025? So far aku belum buka lagi pembahasan 2025 yang literasi adik-adik ya. Kemarin itu kita cuman beberapa soal aja, tapi kalau misalnya adik mau malam hari ini kita selesaikan aja ya. Jawab soal SNBT tahun lalu yang day one. Tapi kalau misalnya masih ada waktu ya adik-adik ya, kalau misalnya nggak ada waktunya Mia Neo, nggak bisa kita bahas jadinya. Oke, sebelum aku bahas adik-adik, ada yang mau coba untuk jawab dulu mungkin berkenan untuk unjuk rasa enggak ya, unjuk muka mungkin. Siapa nih? Ini ada di kita dibuka oleh kalau adik-adik kita ini cantik banget ini ya. Silakan Denana, gimana tuh? Halo Kak, jadi jawaban aku yang A. Kenapa tuh? Jerman terlalu percaya diri dengan keberhasilan Blitzkrieg sebelumnya tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi medan perang. Karena di teks itu tuh kayak dibacakan dari kalimat 9 meskipun awalnya sangat sukses, Blitzkrieg apa ya, tetap memiliki kelemahan terutama dalam pertempuran jangka panjang. Terus yang ke-10 ketika Jerman menyerang Uni Soviet pada tahun 1941, mereka menghadapi kendala logistik dan cuaca ekstrim yang memperlambat pergerakan mereka. Terus dari sebelah situ juga selain itu musuh mulai mengembangkan strategi untuk mengatasi serangan cepat ini seperti taktik pertahanan dalam yang digunakan Uni Soviet di Sta- Stalingrad. Pada akhirnya, meskipun Blitzkrieg terbukti sebagai revolusioner dalam peperangan modern, efektivitasnya berkurang ketika menghadapi perang dengan durasi yang lama. Jadi kesimpulan yang bisa aku ambil itu Jerman itu terlalu percaya diri dengan keberhasilan Blitzkrieg yang sebelumnya tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi medan perang gitu Kak. Correct me if I'm wrong.
Oke, cemil ya. Terima kasih, Dek Nana ya. Jadi jawabannya apa tadi? Sorry, sorry, aku agak-agak ini. Yang A, Kak. Oke, terima kasih, cantik. Oke, jadi jawabannya yang A. Selain Dek Nana, mungkin ada yang ingin mencoba untuk open mic, mungkin ya, adik-adik yang lain. Oke, nggak ada ya. Oke, kalau gitu kita lanjut bahas ya. Sama Kak katanya. Jangan-jangan Jo. Ya, ya. Oke, kita sebentar. Aduh, aku agak diganggu dikit sama earphone-nya. Oke. Oke, jadi di sini eh pertanyaannya adalah berdasarkan kegagalan Blitzkrieg dalam invasi ke Uni Soviet, apa nih kesalahan mendasar yang dilakukan Jerman dalam perencanaan strategi militer? Kenapa sebenarnya ini bisa masuk ke kategori memahami informasi? Karena adik-adik untuk menemukan jawaban dari sesoal ini, adik-adik perlu tahu dulu nih di mana sih strategi militer yang dimaksud di soal ini tuh berada gitu. Jadi teks ini itu kan terdiri dari, aduh sebentar, oke, teks ini itu terdiri dari 3 paragraf ya adik-adik ya. Kan dia bisa di ini, nggak bisa dibalik. Ayo deh. Oke, jadi teks ini terdiri dari 3 paragraf ya. Ini paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf ke-3. Nah, gimana cara nyari tahunya, Kak? Perencanaan strategi miliknya itu kenapa bisa mengalami kegagalan? Kalau misalnya kita lihat dari paragraf 1, dia bilang apa nih paragraf 1? Blitzkrieg itu merupakan taktik militer. Nah, sebenarnya nih, bukan tips and trick juga, tapi mostly paragraf pertama dari sebuah teks di dalam literasi bahasa Indonesia pasti umumnya itu berisi tentang general information dulu, seperti definisi, bagaimana cara kerja, habis itu kok bisa kapan awal kemunculannya, kayak gitu. Itu biasanya ada di paragraf yang pertama. Baru di paragraf yang kedua itu informasi-informasi tambahan nih atau paragraf baru yang sifatnya itu tuh menambah wawasan terkait yang udah dijelasin di paragraf 1. Misalnya nih di paragraf 1 kan tentang Blitzkrieg ya. Nah, di paragraf kedua, paragraf 3 itu bisa jadi manfaatnya, tujuan pelaksanaannya, habis itu alasan dijalankannya, negara mana yang ditujunya, kayak gitu. Kayak gitu cara kerja dari paragraf sebenarnya. Di paragraf yang kedua, isinya apa? Ya, di paragraf yang kedua, dia bilang salah satu keberhasilan paling terkenal. Berarti sebenarnya paragraf kedua ini pasti membahas tentang keberhasilan si taktik Blitzkrieg ini. Jadi kita nggak usah ke situ, gitu. Berarti sisa sih paragraf 3 dong, gitu kan. Nah, berarti tinggal paragraf 3 aja. Jadi di awal paragraf 3 bilangnya dia sukses, tapi dia punya kelemahan, terutama dalam pertempuran jangka panjang. Jadi sesuai nih sama jawabannya Denana tadi bahwa Jerman ini terlalu percaya diri dengan keberhasilan Brigade sebelumnya. Jadi tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi medan perang. Karena di awal kalimat di paragraf 8 pun dia mention kalau awalnya tuh sukses kayak gitu. Tapi dia tetap memiliki kelemahan kayak gitu. Jadi mereka menghadapi kendala logistik ekstrem yang memperlambat pergerakan mereka. Gitu. Jadi meskipun Blitzkrieg itu terbukti sebagai strategi revolusioner, efektivitasnya berkurang ketika menghadapi perang dengan durasi lebih lama. Berarti yang dia salah di sini salah baca adalah Blitzkrieg ini tuh optimis banget nih karena awalnya sukses, padahal dia nggak tahu bahwa kondisi medan perang di pertempuran itu tuh beda-beda. Gitu. Jadi jawaban yang tepat itu ada di opsi yang A. Coba kita lihat jawabannya adik-adik. Oke. Jawabannya adik-adik ini kebanyakan di B nih ya. Yang B itu Jerman gagal mengembangkan teknologi militer yang mampu beradaptasi dengan cuaca ekstrem di wilayah Uni Soviet. Kenapa bukan yang B jawabannya gitu? Alasan kenapa bukan yang B gitu? Itu adalah karena teknologi militer itu dia di mana sih dimension. Oke, selain itu, musuh mulai mengembangkan strategi. Oke, terutama ketika Jerman mereka logistik ini ya. Oke, level oke, nggak ada di sini.
Salah satu keberhasilan paling terkenal. Oke. Oke, untuk yang opsi B, teknologi militer itu memang penting ya, cuman di paragraf yang ketiga itu tuh nggak ada mention tentang teknologi di situ. Jadi dia bilangnya itu kendalanya itu tuh di logistik, bukan kendala di ketidakmampuan teknologi militer itu untuk beradaptasi dengan cuaca ekstrim. Gitu, adik-adik. Jadi, any question sebelum kita lanjut, mungkin? Oke, kada? Aman? Lanjut ya. Oke. Lanjut kata Ilham. Siapa Ilham? Oke, sebentar ya. Kok download sih? Sorry, sorry, sebentar. Oke. Di daerahku lagi maulid ya. Sorry. Jadi agak-agak main banyak suara di latar belakang. Siapa lagi tuh Alex? Waktunya sama ya adik-adik, silahkan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau belum mengerti soal-soal sebelumnya atau ada materi yang masih belum dipahami, silahkan ditanyain aja ya. Oke, 1 menit udah lewat nih. Ada yang mau nyoba jawab? Sebentar kita store muka dulu. Kelihatan nggak? Aku mau lihat muka aku sendiri dong. Kok nggak kelihatan sih? Oh. Ada yang mau menyetor suara begini? Belum ada yang ketahuan ini. Mana ini? Gak ada dong. Sedih banget. Ini nggak cuma aku kayaknya yang sedih nih. Saroni juga sedih nih. Kita share result dulu ya. Jadi di sini itu teks secara keseluruhan membahas. Jadi kalau misalnya adik-adik ditanya secara keseluruhan teks itu tuh bahas apa sih gitu. Kalau udah nanya kayak gitu berarti adik-adik tuh diminta untuk mencari ide pokok tiga-tiganya si paragraf itu. Jadi so far adik-adik harus cari tahu dulu. Paragraf satu ide pokoknya apa, paragraf 2 ide pokoknya apa, paragraf 3 ide pokoknya apa, satuin jadi satu. Kayak gitu. Paragraf satu, ini dia ide pokoknya ada yang tahu ide pokoknya ada di kalimat yang keberapa? Ada yang tahu nggak? Satu, Kak. Apa-apa? Kalimat satu, ide pokok untuk paragraf pertama. Bener, yakin. Yang salah joget ya. Oke. Sebenarnya kalau misalnya itu terima kasih loh Devi ya tadi. Langsung ke up ini ya, on cam ya. Oke, jadi untuk mencari sebuah ide pokok, saranku itu adalah baca dulu kalimat awalan tiap kalimat. Jadi untuk make sure bahwa tidak ada di dalam kalimat itu atau paragraf itu yang muncul nih nyempil si ineratif. Jadi adik-adik kan udah seharusnya udah dapat ya materi konjungsi pertentangan dari Kak Cesar. Jadi kalau misalnya sudah dapat, adik-adik udah tahu dong konjungsi-konjungsi intra kalimat ya, kok nggak intra kalimat, antar kalimat dari konjungsi pertentangan. Jadi kalau misalnya ada, itu merupakan ide pokok sebenarnya. Nah, yang kedua itu baru baca awalan kalimat pertama, baru ke kalimat akhir. Caranya adalah cari yang paling umum, yang belum mencirikan, belum merincikan, belum berisi data, belum berisi fakta, gitu. Jadi dia yang dijelasin di paragraf itu. Misalnya nih, eh, Nana bilang, aku suka sama Farhan nih, misalnya doang nih, jangan dibawa serius ya. Misalnya aku suka sama Farhan katanya. Nah, itu bisa menjadi ide pokok.
karena dia masih umum. Nah, kenapa dia bisa suka sama Farhan? Aku suka sama Farhan itu karena dia A, B, C, D, E, karena dia juga ini, karena mungkin rumahnya deket sama rumahku kan, jadi ngapelnya deket gitu kan. Itu adalah kalimat-kalimat rincian gitu. Jadi dia masuk ke kalimat penjelas gitu. Nah, yang ketiga, kalau misalnya dia ada tanda-tanda konjungsi simpulan, ya, kita kan sebenarnya nggak bisa bilang konjungsi simpulan sih. Dia penanda simpulan seperti dengan demikian, oleh karena itu, gitu. Itu adalah penanda simpulan. Dan simpulan itu juga bisa menjadi ide pokok. Seperti itu. Karena di dalam sebuah simpulan itu termuat informasi-informasi penting dari paragraf tersebut, merangkum informasi-informasi penting tersebut yang pasti di dalamnya ada juga ide pokok. Jadi sebenarnya paragraf satu ini ide pokoknya ada di kalimat yang keempat. Tuh ya. Tandai ya. Kalimat yang keempat yaitu dengan demikian Blitzkrieg itu tuh menjadi contoh nyata bagaimana kecepatan, mobilitas, serta koordinasi antara berbagai aset militer dapat memberikan keunggulan taktis yang signifikan dalam perang. Itu ide pokok paragraf yang pertama. Oke, kita lanjut ke paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua ide pokoknya ada di mana? Ada yang tahu? Tadi kan udah aku jawab, ide pokoknya kok bisa nggak ada yang mantu jelasin ya? Aku panggil Saroni ya. Tuh satu datengin ke rumahnya. Kalimat tujuh. Masa sih kalimat tujuh? Jadi kalimat Ya, jadi kalimat lima sebenarnya. Tadi kan udah dibahas keberhasilan. Jadi paragraf 2 itu bahas tentang keberhasilan si Jerman. Si Jerman aku takut tadi ya. Keberhasilan Jerman menginvasi Polandia, Prancis menggunakan taktik Blitzkrieg ini. Diceritain tuh kronologinya kok bisa sih dia menang gitu. Dan di paragraf yang ketiga tadi udah aku jelasin juga. Jadi kegagalannya itu karena faktor apa? Faktor apa namanya tuh? eh, perang yang berdurasi lama gitu. Itu untuk ide pokok paragraf yang ketiga. Jadi tinggal dicari aja mana yang memuat si paragraf satu ide pokoknya tadi, paragraf dua, paragraf ketiga. Jadi jawabannya adik-adik kalau di sini jawabannya D nih. Mostly jawabannya D. Apakah D itu merupakan jawaban yang tepat? Sebenarnya dia merupakan jawaban yang tepat ya. Karena kalau misalnya kita breakdown, lihat kita, oke. Blitzkrieg itu merupakan taktik militer yang digunakan Jerman dalam Perang Dunia II. Itu sebenarnya informasinya ada di paragraf satu. Yang berhasil menginvasi Polandia dan Prancis itu ada di paragraf yang kedua. Ya, tapi gagal menaklukkan Uni Soviet di bawah kendali Jerman. Itu ada di paragraf yang ketiga. Jadi so far tiga-tiganya mampu diwakili oleh si opsi D. Kenapa bukan yang C, Kak? Di C ini kedua tertinggi nih. Kita lihat. Opsi C, Blitzkrieg atau perang kilat katanya merupakan taktik militer yang digunakan Jerman dalam Perang Dunia II. Ya, untuk menginvasi negara-negara di Eropa seperti Prancis, Polandia, dan Uni Soviet. Apa yang nggak ada di sini? Keberhasilannya nggak ada. Habis itu kegagalannya dia juga nggak ada. Jadi untuk opsi C, dia nggak bisa untuk mewakili paragraf 2 dan 3, tapi dia mampu untuk mewakili paragraf satu. Jadi nggak bisa dong, karena kan dia minta keseluruhan. Jadi satu, dua, tiga harus diwakili oleh si opsi tersebut. Kenapa nggak E, Kak? Kita lihat yang E. Blitzkrieg atau perang kilat digunakan oleh Jerman untuk menguasai berbagai negara di dunia. Aku balikin deh, apakah dia digunakan untuk menginvasi atau menguasai berbagai negara di dunia? Enggak ya, jadi sebenarnya so banget ya, so tau banget aku ya. Jadi Blitzkrieg ini itu tidak digunakan tidak digunakan oleh Jerman untuk menguasai berbagai negara di dunia, terutama ketika terjadinya perang dunia yang dia kuasai pada saat itu di paragraf 2 itu so far baru Polandia, Prancis, dan dia coba untuk ke Uni Soviet tapi gagal gitu. Jadi sebenarnya udah kelihatan dari kalimatnya dia nggak ada di dalam teks, jadi kita nggak bisa pilih tuh. Gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin ada yang masih belum paham, mungkin adik-adik. Kak, di WA ada yang tanya ada kode Zoom-nya kah? Ah, iya tah. Suruh chat aku aja, soalnya eh, grupnya aku mute, jadi tidak muncul notifnya di aku. Suruh PC aja. Atau ini kan di adik-adik muncul tuh
meeting ID sama passcode-nya. Adik-adik bisa copy terus kirim aja di grup. Soalnya kalau aku tutup close bar-nya ini semuanya hilang. Tak tolong ya, diwakilkan dulu. Siapa nih? Sekretaris, sekretaris, ketua mungkin? Kita lanjut ya. Adik-adik tolong ditanya-tanya aja ya. Sudah ada yang kasih ya Kak, terima kasih. Baik-baik sekali adik-adikku. Tolong ditanya ya adik-adik ya, nih kalau nggak ditanya aku pajakin satu orang nih, 100.000 nih. Lanjut ya. Oke, silahkan waktunya sama seperti biasa, 1 menit 30. 1 menit aja, kok 1 menit 30 detik sih. Silakan. Belum ada jawabannya ya, itu tercuret, tercuret, bukan bukan jawabannya itu. Sebentar ya guys. Apple ini dia error sebentar ya. Dia nggak bisa ini. Aduh, dia nggak bisa. Lingkup. Sebentar ya. Udah. Oke. Ada yang ingin bantu jawab soal yang ini? Adik-adik sebelum kita bahas mungkin. Sorry ya banyak kendala. Oke. Enggak ada nih. Nggak bisa dihapus lagi. Oke. Ini ada Dek Fei nih. Silakan sayang. Betul sih, Kak. Nah, jadi jawaban aku itu D, menambahkan gagasan baru terkait informasi yang dibahas di paragraf 1. Karena paragraf 2 ini eh, lebih ke ambihin saya. Udah sih. Jadi jawabannya yang mana sayang? Yang D. Yang D ya. Menambahkan ya. Iya. Oke, terima kasih. Kita ketemu satu wanita cantik nih yang cocok. Nggak ada yang mewakili, tak? Mana ini? Ayo dong calon-calon calon ketua DPR nih, mana? Oke, kalau misalnya adik-adik diminta untuk perlu saya off on mic kah? Off. Oke, jadi kalau misalnya adik-adik ditanya terkait dengan hubungan antar paragraf ya, walaupun hubungan kita saja belum jelas ya adik-adik ya, caranya adalah dengan cari dulu ide pokok paragraf satu. Misalnya kalau dicari dimintanya paragraf satu, ini kan dimintanya antara paragraf satu dan paragraf 2 ta. Jadi cari dulu ide pokok paragraf satu dan paragraf 2, baru adik-adik menyimpulkan hubungannya apa sebenarnya.
Ya, cara mencari tahu hubungannya Kak gimana Kak gitu kan. Cara nyari tahunya ya dengan ide pokok itu. Apakah ternyata dia menunjukkan gagasan yang berbeda antara paragraf satu dan paragraf 2 ataukah ternyata dia menambahkan informasi atau enggak gitu kan. Cara dia tahu menambahkan informasi gimana Kak gitu kan. Cekidot. Ini ada Dek Chris raise hand nih. Kenapa tuh? Aku cuman mau mau jawab juga Kak, Oh, jawabanku D boleh. juga. Silahkan. Gini, dia kan di paragraf satu dia tuh dibahas nih apa ini, terus di paragraf 2 dia dibantu lagi eh, kenapa bisa jadi begini-begini di paragraf satu, terus dijelaskan lagi di paragraf 3 dikasih tahu lagi makin menambah penjelasan, dikasih tahu cara memicunya gitu Kak. Jadi saling berkaitan semua Kak. Jadi aku pilihnya menambah informasi gitu. Sekian Oke. Kak. Sama ya, berarti D ya, sama DV ya. Iya Kak. Oke, terima kasih. Ya. Jadi, mirip-mirip Kak jawabannya, jadi aku bingung. Kita coba dulu ya, jawab. Jadi, terkait dengan paragraf satu, paragraf 2 teks tersebut adalah titik-titik-titik-titik. Nah, jadi di sini, mesoscale convective complex itu kan bagian dari mesoscale comparative system ya, yaitu sistem awan konvektif skala menengah yang dapat diamati melalui citra satelit, ancient infrared atau IR. Untuk paragraf satu, deh ide pokoknya apa sih? Paragraf satu itu dia biasanya ya, dia general information. Dia membahas tentang apa itu mesoscale convective complex atau MCC. Jadi dijelasin di situ. Itu ide pokoknya adalah membahas informasi seputar apa tuh? Seputar MCC. Gitu. Sedangkan paragraf 2 apa? MCC dapat memicu kondisi cuaca ekstrim berupa es, angin kencang, tornado, hujan lebat, halilintar. Enggak ya, bercanda. Kemudian MCC yang terjadi pada sore hingga malam, hari bahkan bertahan. Oke, fenomena ini mencapai selain oke. Untuk paragraf yang kedua, dia membahas tentang dampak terjadinya mesoscale compactive complex gitu ya. Jadi paragraf satu dan paragraf 2. Jadi paragraf satunya membahas informasi seputar mesoscale convective complex. Yang paragraf kedua dia bahas tentang dampak dari si MCC ini. Ya, dampaknya apa? Memicu kondisi cuaca ekstrim, like hujan es, kayak gitu. Habis itu angin kencang, tornado, hujan lebat, hati yang kacau, enggak ya. Terus seperti itu. Jadi keterkaitannya antara paragraf satu, paragraf 2, paragraf 2 ini hadir sebagai apa untuk paragraf satu? Jawabannya itu sesuai dengan jawabannya Dekris dan jawabannya DV tadi, yaitu adalah untuk menambahkan gagasan baru. Ya, sebenarnya trik nggak selalu ya, tapi mostly untuk pertanyaan seputar keterkaitan antar paragraf, baik itu paragraf satu 2 2 3 4 dan 5 itu kebanyakan mereka gagasannya itu adalah menciptakan gagasan baru yang masih berkaitan dengan informasi di paragraf satu. Jadi kebanyakannya itu pasti gagasan baru. Ya, jadi jarang banget sebenarnya ada yang apa namanya menambahkan informasi. Menambahkan informasi itu konteksnya seperti apa sih, Kak? Misalnya dia bilang di paragraf satu itu tuh apa namanya? Dia bilangnya nih satu membahas sampah nih misalnya. Dia bilangnya tuh sampah itu tuh ada yang ada bermacam-macam bentuknya nih, macam-macam bentuknya, macam-macam jenisnya. Nah, habis itu dia tambahin informasi lagi. Jadi konjungsinya itu bisa dilihat dari situ. Jadi ada konjungsi penambahan seperti selain itu, kayak gitu kan. Itu bisa bermakna bahwa dia ternyata menambahkan informasi yang ada di paragraf ke satu. Kayak gitu. Jadi bisa dilihat ya dari ide pokoknya. Tapi so far dia sebenarnya menambahkan gagasan baru kebanyakan ya. Itu. Kalau solusi kan pasti udah tahu adik-adik ya. Sedangkan di sini kan permasalahan nggak ada permasalahan di paragraf satu. Jadi dia nggak butuh solusi di paragraf 2 gitu. Oke, bukti-bukti pun nggak ada sebenarnya. Gagasan kayak informasi baru kak atau apa penguat? Baru kak, kalau penguat bukti rinci yang mendukung suatu gagasan itu kayak informasi baru kak. Kalau penguat bukti rinci apa nih? Beda gagasan sama penjelasan penguat itu apa? Penjelasan penguat
Biasanya kalau gagasan penguat itu tuh dia ngasih data biasanya untuk memperkuat apa yang dia sampaikan sebelumnya. Misalnya dia bilang kalau Saron itu ternyata aduh takut nih ketangkep Intel takut 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 lewat dagang bakso ya. Jadi misalnya dia bilang kalau kinerja suatu perusahaan itu tuh jelek. Nah, biasanya untuk memperkuatnya itu didasarkan pada data-data seperti itu. Atau kalau misalnya di dalam teks itu diperkuatnya itu dengan cara penambahan konjungsi bahkan. Padahal itu juga bisa sebagai tanda-tanda dia menguatkan gitu. Pasti berisi tentang data-data lagi gitu loh. Takut banget aku. Dan aku nggak ada ngambil apa-apa di rumah Sahroni tapi takut. Oke, any question? Atau kita lanjut saja adik-adik? Lanjut ya. Jadi kalau misalnya kita ada waktu kita bahas SNBT 225. 2000 and 2025. Lanjut Kak, lanjut. Relaunch dulu. Waktunya sama ya adik-adik ya. Jangan ada yang melihat jawaban temannya. Silahkan jawab sendiri masing-masing. Silahkan. Oke, udah lebih ya adik-adik ya. Sebentar, aku pin mukaku dulu. Oke, oke. Jadi di sini pertanyaannya adalah, ini nanti takut nggak kelihatan sama adik-adik, nggak apa-apa ya. Kita ke bawahin aja biar kelihatan. Nah, mantap. Jadi pertanyaannya di sini itu adalah mengapa nih sistem peringatan dini menjadi salah satu solusi utama dalam mengatasi dampak MCC. Sebelum aku lanjut untuk bahas, mungkin ada adik-adik yang mau coba jawab dulu mungkin? Sebentar gitu. Oh nih, Dehana nih, silahkan. Kalau Kak izin menjawab, mengapa sistem peringatan dini menjadi salah satu solusi utama dalam mengatasi dampak MCC? Itu aku lihat dari paragraf 2. Di paragraf 2 kalimat 10, fenomena ini juga bisa menyebabkan jeda dalam badai atau hujan, di mana cuaca tampak lebih tenang untuk sementara waktu sebelum sistem cuaca ekstrim kembali aktif. Untuk mengantisipasi MCC, pemerintah harus menyediakan sistem peringatan dini yang andal dengan pemantauan cuaca melalui satelit dan radar guna memberikan informasi real time kepada masyarakat. Jawaban aku A, karena MCC terjadi secara tiba-tiba dan tidak memberikan tanda-tanda spesifik sebelum cuaca ekstrim terjadi. Kalau dari awalnya sebenarnya aku kurang tahu, mungkin karena di sini tidak diceritakan ya, tapi di sini ada cuaca tampak lebih tenang untuk sementara waktu sebelum sistem cuaca ekstrim kembali aktif. Jadi kenapa harus ada peringatan dini? Karena bisa saja tiba-tiba terjadi lagi gitu. Terima kasih, Dek Hana ya. Adik-adik yang lain mungkin ada yang ingin memperkuat pernyataannya Dek Hana, mungkin ada yang ingin menyanggah ataupun memberikan tambahan mungkin. Oh, nggak ada. Oke. Kita tutup dengan mengucap. Oke, jadi di sini pertanyaannya tadi mengapa sistem peringatan dingin itu menjadi salah satu solusi utama dalam mengatasi dampak MCC. Di paragraf 3 itu udah di-mention ya bahwa mengantisipasi MCC itu pemerintah itu harus menyediakan sistem peringatan dini yang andal dengan pemantauan cuaca melalui satelit dan radar guna memberikan informasi real time kepada masyarakat. Seperti itu. Tapi
Gimana nih ya, kenapa perlu gitu kan? Sebenarnya kalau di sini kan jawabannya adik-adik itu sama ya antara A dan D. A dan D itu sama dan jawabannya eh, D. Ana itu tadi ada di A ya. Kita coba dulu bahas dari opsi yang A. Karena MCC terjadi secara tiba-tiba dan tidak memberikan tanda-tanda spesifik sebelum cuaca ekstrim terjadi. eh Sebenarnya untuk MCC ini atau Mesoscale Convective Complex ini sebenarnya dia bukan tiba-tiba aja muncul tanpa memberi kabar ya adik-adik ya, nggak kayak dia tiba-tiba hilang aja ghosting ya. Dia itu sebenarnya ada tanda-tanda yang bisa kita lihat, terutama di sini dia bilang MCC itu kan MCS ya, dengan karakteristik awan berbentuk klaster yang bertahan lebih dari 6 jam, suhu puncak awannya mencapai -32 derajat, jadi kurang atau sama dengan -32 derajat Celcius, mencerminkan area status dengan luas lebih dari 100.000 kilometer persegi, kayak gitu kan. Nah, ini itu bisa dipantau sebenarnya melalui teknologi pemantauan cuaca. Jadi sebenarnya dia nggak tiba-tiba muncul gitu aja. Kita bisa tahu sebenarnya gitu dengan atau istilahnya kita bisa tahu sih mesoscale convective complex ini ketika dia terjadi. Jadi semua untuk opsi A itu agak kurang tepat kita gunakan sebagai jawaban karena dia bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh teksnya gitu. Oke, kita ke opsi yang D. Karena MCC hanya terjadi dalam waktu singkat sehingga informasi real time itu menjadi sangat penting. Oke, let's check it out. Oke. Kalau misalnya adik-adik lihat di sini, MCC itu bisa aja terjadi sore hingga malam hari, bahkan dapat bertahan hingga dini hari, menyebabkan hujan deras dalam durasi panjang dan dapat menimbulkan dampak banjir. Jadi sebenarnya kita nggak bisa bilang bahwa MCC ini itu dia hanya dalam waktu yang sangat singkat. Waktu singkat ini kan sebenarnya opini saja ya, gitu. Jadi kayak kurang tepat nih. Apakah sebenarnya waktu yang singkat itu ketika dia terjadi hanya 1 sampai 5 jam? Apakah 6 sampai 10 jam? Itu kan kita nggak tahu ya. Padahal di sini di kalimat 6 dijelasin nih bahwa MCC itu bisa aja terjadi pada sore sampai malam hari, bahkan dapat bertahan hingga dini hari gitu. Jadi pernyataan di opsi D ini juga kurang tepat kalau misalnya kita gunakan sebagai jawaban gitu. Oke, jadi jawaban yang tepat yang mana Kak? Sebenarnya jawaban yang tepat itu ada di opsi yang B. Karena MCC itu hanya dapat diamati melalui satelit dan radar. Jadi sebenarnya sulit Udah deh. untuk diprediksi tanpa teknologi canggih. Kenapa bisa seperti itu? Itu kan dijelasin ya di paragraf 3. Jadi pemerintah itu kan dianjurkan untuk menyediakan sistem peringatan diri yang Udah. andal. Ya, adanya kata andal di situ itu bermakna bahwa sebenarnya kayaknya udah ada nih sistem pemantauannya, tapi kita perlu Adlan, banget Adlan. sistem pemantauan yang lebih canggih lagi, gitu, supaya MCC ini itu bisa dapat diamati. Tuh. Oke, dia nggak bisa, bukan ini ya, bukan nggak bisa diprediksi, tapi sulit untuk diprediksi, gitu. Oke, any question adik-adik? Jadi untuk real time, jadi MCC itu emang sulit diprediksi tanpa teknologi yang canggih kalau misalnya untuk real time-nya. Jadi dia perlu banget nih ada real time-nya supaya pada saat terjadi itu kita bisa pantau dia secara real time. Gal, kaki saya pegal. Ini kalau kita mengeluh, Allah marah nggak ya? Lanjut, 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 lanjut. Lanjut. Gak ada pembahasan singkatnya ya, Kak? Pembahasan singkat itu kayak gimana? Ah, jawabannya gitu. Itu maksudnya. Gak ada jawaban singkatnya gimana ya? Kan ini tujuannya itu adalah supaya adik-adik paham ya. Jadinya aku sengaja jelasinnya panjang kali lebar kali tinggi ya, supaya bisa menemukan luasnya gitu. Kalau itu gimana Kak? Hah? Karena MCC menyebabkan, mana dia? MCC dikenal sebagai HP nih, bukan yang ini. Tolong. Mana nih? Sebentar maaf ya, dia ngelek 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 ngelek. Oh, bukan ini. Oh ini, karena MCC menyebabkan perubahan iklim. Cinta dia agak lain memang ini. Sebentar ya, agak lama dia di
Di ini kok agak lama. Karena MCC menyebabkan perubahan iklim jangka panjang yang harus dipantau oleh otoritas cuaca. Kenapa opsi E ini belum bisa sebagai jawaban? Ya, karena untuk opsi C, teks itu sebenarnya nggak ada menjelaskan bahwa MCC itu berkontribusi pada perubahan iklim jangka panjang. Ya, dia bilangnya itu tuh lebih ke jangka pendek, ke dampaknya ke banjir, seperti itu. Hujan lebat, banjir, angin kencang, hujan es, ya gitu. Ya, jadi dia dalam jangka pendek. Jadi kita banyak short term, bukan long term, gitu. Oke, next question. Tarik nafas dulu, Kak. Iya, ini kan udah tarik nafas. Jadi jawabannya yang mana tadi, Kak? B. Budi, Budi, Budi. Lanjut ya. Eh, udah ada yang jawab aja. Oh, belum. Maaf, Mianeo, Mianeo. Oke, lanjut. Menertawakan diri sendiri. Lanjut ya, adik-adikku. Silakan ya, waktunya 1 menit. Kalau bisa 30 detik ya, adik-adik ya, silakan. Oke, adik-adikku, waktunya sudah 1 menit ya. Ada yang ingin bantu tuh jawab? Udah ada nih, DV udah raise hand. Silakan sayang. Eh, jadi jawaban aku, bentar Kak, ketutup volume. Ya, nggak apa-apa. Jawabanku mana ya tadi? Yang A. MCC merupakan bagian dari sistem awan konvektif MCS, memiliki karakteristik khusus yang dapat diidentifikasi menggunakan citra satelit. Karena kalau ini kan udah dijelasin dari awal sampai akhir kayak mencakup semuanya. Tetapi kalau misal pilih yang MCC dikenal sebagai jenis MCS terbesar dengan karakteristik awan berbentuk klaster, terus DCB, nah itu nggak memuat semua semua yang ada di satu paragraf itu. Nah, menurutku eh, yang dibahas keseluruhan di paragraf 1 itu jawaban opsi yang A. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali, cantik. Lagi-lagi nggak ada yang ngomong ini. Kayaknya pada mau lihat semua ini. Oh, malam minggu, malam minggu. Rumah pacar ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor berapa ini? Nomor 5. Jadi berdasarkan teks tersebut, hal yang dibahas pada paragraf adalah sebenarnya kita terima kasih kepada DV sudah dibantu untuk menjelaskan dan menjawab ya. Untuk soal nomor ini, dia mintanya hal yang dibahas pada paragraf 1. Karena paragraf satunya doang, paragraf 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu nggak usah dilihat, nggak apa-apa. Nggak usah dilirik juga nggak apa-apa. Oke, tadi kan aku udah bilang ya, penjelasan kalau di paragraf 1 nih kalau kangen Kak Farisa senaja sana sama Kak Farisa ya tandain aja Leo ya. Taja, tandain. Untuk paragraf yang pertama, itu kan tadi udah aku jelasin ya bahwa dia adalah masuk ke general information sebenarnya dia membahas tentang mesoscale perspective complex ya. Jadi paragraf so far paragraf 1 itu oke. Jadi dia bahas tentang mesoscale compactive complex yang pokoknya itu ada di paragraf di kalimat 1 yang menjelaskan bahwa MCC ini dia adalah bagian dari mesoscale compactive system gitu ya adik-adik. Jadi kalau misalnya dilihat dari kalimatnya, kalimat 2, kalimat 3, kalimat 4, dia adalah informasi penjelas. Jadi dia menjelaskan kan karakteristik-karakteristik dari si MCC itu. Jadi dia masuk ke dalam kalimat penjelas.
kelas gitu. Jadi kalau misalnya ditanya bahas apa sih paragraf satu ini, jawabannya sesuai sama jawabannya V tadi, ya DV nggak sih tadi ya. Jadi dia adalah MCC merupakan bagian dari sistem awan konvektif atau MCS dan memiliki karakteristik khusus yang dapat diidentifikasi menggunakan citra satelit. Bukan citra solastika ya, tapi citra satelit. Gitu. Kak Evi yang lagi neri pakai nanya ya. Ambil Saroni ya. Lanjut, ada yang ingin ditanyakan mungkin? Nggak ada? Lanjut ya kalau nggak ada. Jawabannya apa tadi Kak? Jawabannya yang A. Oke. Ya maaf Kak baru gabung. Nggak mau maafin nanti aja kita maafin kalau udah lebaran. Oke. Silakan ya waktunya sama ya adik-adik. Silakan. Oke, wow, kita ada partisipan baru ya, Dek Dihla. Ini sudah raise hand. Silahkan, sayang. Kak, suaranya terdengar. Terdengar, terdengar. Baik, bagaimana hubungan antara sistem pencernaan dan abses tadi? Saya lihatnya di kalimat ketiga, infeksi ini biasanya terjadi akibat penyebaran kuman dari saluran pencernaan, cedera pada hati, atau penyebaran infeksi dari organ lain melalui aliran darah. Jadi hubungannya ada, jawabannya yang C, infeksi pada saluran pencernaan yang menyebar ke hati melalui aliran darah bisa menyebabkan abses hati. Terima kasih. Yang Deta, Yang C, yang C. iya, Oke, sorry, sorry, sorry. makasih. Terima kasih kembali. Ini kita perlu banget ke THT dia. Ambilin C, tapi kita dalamnya E. Hilang lagi. Oke, jadi terima kasih Dek Nila cantik. Jadi di sini pertanyaannya adalah bagaimana hubungan antara sistem pencernaan dan akses hati. Sistem pencernaan nih. Ini sebenarnya bisa adik-adik keyword, cuman nggak 100% work karena kalau misalnya adik-adik atau teksnya itu ternyata membahas seputar pencernaan, adik-adik nggak bisa untuk memilah jadinya kebanyakan keywordnya. Jadi caranya itu adalah ya dengan mencari tahu ide pokok masing-masing paragraf, supaya adik-adik tahu nih gimana atau di mana paragrafnya akan ditemukan si kalimat itu. Caranya gimana, Kak? Gitu kan. Misalnya nih, paragraf kedua ini kan jadi jelas banget ya. Gejala abses hati itu bervariasi. Berarti ini kan adalah kasus-kasus abses hatinya ya. Ya, kasusnya. Berarti sebenarnya dia nggak akan menginformasikan tentang hubungan antara sistem pencernaan dan abses hati. Kalimat di paragraf 3 pun sama. Dia pengobatan bahasnya. Jadi sebenarnya nggak akan ada kaitannya dengan hubungan antar sistem pencernaan dan abses hati. Mostly dia pasti adanya di paragraf yang ke-1. Bisa nih di keyword gitu. Cuman kalau misalnya teksnya rada-rada panjang, kalau misalnya mau di keyword itu kagok kita karena banyak gitu. Jadinya ide pokok itu supaya adik-adik efisien waktunya nggak banyak terbuang. Beda kalau misalnya teksnya pendek, boleh tuh keyword.
Ya, kalau cuma dua paragraf, keyword aja keyword gitu. Oke, untuk di sini jawabannya Denila itu tadi sesuai ya. Jadi infeksi ini kan terjadinya itu penyebarannya itu melalui saluran pencernaan ya. Jadi ya hubungannya adalah karena infeksi pada saluran pencernaan yang menyebar ke hati melalui aliran darah, itulah yang menyebabkan terjadinya abses hati. Ya, aku nggak tahu kalau iri hati ya, nggak tahu apakah dia melalui pencernaan ataukah dari penglihatan lalu ke kepala lalu ke hati ya. Gitu. Sama kayak jatuh cinta kita nggak tahu dari mana dulu itu. Oke, any question adik-adik? Ada pertanyaan mungkin? Oke, jadi untuk pertanyaan seputar bagaimana, habis itu mengapa, itu sebenarnya bisa di keywords. Cuman hati-hati ketika misalnya dia lebih kompleks pertanyaannya, karena bisa jadi dia butuh banget nih adik untuk cari ide pokok. Jadi kalau misalnya adik-adik menemukan pertanyaan seputar mengapa atau bagaimana, itu langsung aja pakai skimming, langsung pakai ide pokok aja. Oke, aman ya. Kita lanjut dulu. Aku stop share. Siapa sih? Ah, polusi suara. Kita lanjut ya. Oke, silakan adik-adik. Waktunya sama ya. Oke, sudah 1 menit ya adik-adikku. Oke, ada yang ingin menjawab mungkin sebelum kita bahas? Mataku udah sakit banget ini gara-gara Mas Gara. Open mic dong, Andi. Jangan dikecek aja. Gak ada nih. Ya udah deh kita bahas. Pennya mana lagi? Aduh, kita sampai jatuh. Aurora. Iya, aku mau jawab, Kak. Oh, ada yang ke tangan. Nggak kelihatan, sorry. Harus. Sila, sila, silakan, silakan, silakan. Demi tuh bias emosi dengan emosi. Kalau menurut aku jawabannya yang D, paragraf 1 dan 2. Karena di paragraf 1 aku bakal kasih tahu dulu si Regina itu penyakit apa. Hmm. Terus di paragraf 2 itu penyakit itu disebabkan oleh apa. Dah gitu aja. Nah, itu aja. Iya, aku yang Lucu banget suaranya. Oke, terima kasih ya. Arigatou gozaimasu. Sarang heyo, kumawo ya, Denita. Jadi di sini pertanyaannya adalah Regina itu divonis terkena penyakit abses hati karena pola makan yang buruk, sering makan makanan tidak sehat. No, kalian gen 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 Z, gen milenial, kayak gini, Gen Z, Gen Alpha tuh. Namun Regina sama sekali tidak mengetahui terkait penyakitnya itu. Lalu ia bertanya pada temannya, apa itu abses hati dan penyebabnya? Jika kamu nih, jika adik-adik adalah teman Regina, nih paragraf berapa yang akan adik-adik sarankan untuk dibaca oleh Regina berdasarkan informasi teks tersebut? Ah, ternyata belum dia. Untuk di sini jawabannya adik-adik itu tertinggi itu ada di opsi yang D, ini sesuai dengan jawabannya Demita tadi ya, adik-adik ya. Aku butuh minum. Jadi di D nih jawabannya adik-adik Mose tertingginya itu ada di D. Apakah benar ya di D ini ya sebagai jawabannya sebenarnya Miane ya. Ini kita butuh klarifikasi. Jadi jawabannya tepat itu sebenarnya ada di opsi yang A. Kenapa tuh? Gitu kan. Sebenarnya di informasi ini di teks ini itu mana nih? Paragraf mana yang bisa membantu Regina untuk taruh dulu, taruh. Paragraf mana yang kamu sarankan untuk dibaca oleh Regina? Lalu dia bertanya pada temannya, oh,
Sebenarnya kita, sorry ya, sorry ada calling-calling dari donatur. Jadi di sini pertanyaannya yang ditanyain Regina itu apa sih? Dia nanya apa itu abses hati dan penyebabnya, ya kan? Abses hati dan penyebabnya itu kan so far ada di paragraf satu doang nih. Only the one and only paragraf satu doang gitu kan. Jadi jawabannya itu di paragraf satu aja itu. Kalau di paragraf dua itu dia kan gejalanya ya gitu. Jadi gejalanya itu demam tinggi, nyeri perangkul bagian atas, mual muntah, kehilangan nafsu makan dan tubuh lemas kayak gitu. Jadi yang ditanya sama Regina sih apa nih Regina? Dan nanya nih sama adik-adik, abses hati itu apa sih, penyebabnya apa sih? Dia nggak nanya jenis-jenisnya itu apa, terus gejalanya itu apa. Jadi so far dia cuman paragraf satu aja, paragraf duanya enggak. Gitu, oke, good. Ya, keren, Demita udah keren. Dari sekian banyak orang di grup ini, Demita doang yang berani berbuka, buka suara. Itu adalah sebuah pencapaian yang bagus. Real good gitu ya, good gitu. Aku kira kalimat, "Ih, kok kalimat. Kenapa nih dia gelap? Sebentar ya, kayaknya dia butuh di charger. Tapi aku takut kalau di charger tiba-tiba dia mati nih. Sebentar ya kita 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 stop stop dulu recordingnya. Oke, kita lanjut ya. Hmm. Ini. Lanjut ke soal berikutnya atau ada yang masih ingin ditanyakan adik-adik? Mungkin ada yang masih belum dimengerti atau ingin dijelaskan kembali mungkin. Tidak ada, baiklah. Bentar, bentar ya. Silahkan, Baginda Raja, dijawab dulu 1 menit ya. Ayo, kenapa ini Leo angkat tangan ini? Ada apa ini? What happened? What happened? What happened? What's happened ini? Kak, Kenapa? Kenapa? mau jawab Kak? Oh, mau Mau jawab. jawab? Kasih tahu dong. Silakan. Oh, udah selesai itunya. Apanya belum selesai pollingnya? Sebentar, kayak di polling. Ya. Banyak mau Leo ih. Silakan, silakan bro, silakan. Nah, kan di sini kan ditanya berdasarkan informasi pada paragraf kedua, paragraf 3 berfungsi, kan di paragraf kedua itu dijelasin kayak gejalanya ini. Terus di paragraf ketiganya itu dikasih kayak pengobatannya begini, terus ini segala macam. Nah, itu kan solusi. Jadi aku pilihnya B. Oke, singkat padat jelas ya B. Gimana, Nana? Iya. Jawabannya sama dengan Delio atau gimana? Iya Kak, aku juga sama. Karena di paragraf ketiga itu kan kayak menjelaskan B ya jawabannya. Jadi paragraf ketiga itu menjelaskan cara solusi yang diatasi agar permasalahan yang di paragraf kedua itu terselesaikan. Begitu Kak. Oke, terima kasih ya. Guys, lihat kan perbedaan antara Leo dan Nana. Kayak Leo tuh kayak jawabannya iya. Datar kayak udah coba ke Nana, iya kak gini. Ini semuanya sama Kak Farisa doang kayaknya Leo nih. Ya, Sahroni ya kayak. Oke, untuk soal yang ini tuh pertanyaannya kan informasi pada paragraf 2, fungsi si paragraf 3 terhadap paragraf 2 ini apa ya gitu. Tadi ya, jadi bisa adik-adik cari tahu melalui ide pokok. Tadi kan aku udah jelasin ya ide pokoknya. Enggak sih ya? Oh, udah. Pukul ya kalau ada yang bilang enggak. Aduh, takut kena PL nih. Udah kayak live TikTok. Jadi untuk paragraf 1, dia itu bercerita tentang apa? Oh, nggak usah paragraf 1. Orang ditanya paragraf 2 mau paragraf 3 kayak V. Paragraf 2 itu dia bahas apa sih? Paragraf 2 itu dia bahas seputar
seputar. Dia bahas seputar gejala abses hati serta resiko komplikasi nih kalau enggak ditangani dengan segera. Untuk paragraf 3 bahas apa? Pengobatan. Ya, tadi aku udah jelasin ya, nggak ada yang bilang enggak. Panggil Sahroni ya. Jadi jawabannya udah bener nih. Jadi solusi untuk mengatasi permasalahan yang dijelasin pada paragraf 2. Kan dia gejala nih, sakit perut, mual-mual, demam tinggi, nyeri, muntah ya kan. Nah, solusinya apa? Ngobat. Kok ngobat? Berobat gitu. Jadi jawabannya itu yang B. Jadi sudah sesuai ya adik-adik. Kiu 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 gitu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan mungkin adik-adik? Lanjut? Lanjut. Jadi kayak gitu ya. Oke. Ini udah teks nomor 9 nih. Stop share dulu. Tinggal berapa menit lagi sih? Lumayan. Masih 20 menit lagi. Ntar ya. Ntar ya lunch. Oke, udah 1 menit nih bro-broku. Ya sayang-sayangku cantik, ganteng, baik hati, tidak sombong, rajin menabung, berarti pada kedua orang tua. Ada yang mau jawab dulu mungkin sebelum aku bahas? Silahkan raise hand, raise hand. Mana nih? Gak ada yang raise hand. Angkat kaki deh, angkat kaki. Angkat jari, kayak angkat jari. Gak ada. Udah deh, aku bahas ya kalau kayak gitu. Susah banget ya, langsung mengeluh ya. Oke, di sini pertanyaannya adalah setelah membaca teks membahas. Jadi ini dia bahas. Jadi dia nanya tentang ide pokok secara keseluruhan nih. Kalau udah kayak gini. Oke, era digital. Jadi fear of other people's opinion. Ini ada ya. Jadi ketakutan terhadap pendapat orang lain. Jadi kayak was-was nih terhadap pendapat orang lain. Padahal pendapat orang lain itu adalah sesuatu yang lumrah terjadi dan itu juga bisa menjadi salah satu apa namanya? Cara kita untuk mengevaluasi diri kita ya adik-adik. Tapi tetap ya kita harus bahasa. Kita tetap juga harus disaring lagi gitu. Oke, di sini adik-adik jawabnya itu kebanyakan ada di opsi yang E. Opsi E itu FOPO itu adalah rasa takut terhadap pendapat orang lain yang merupakan fenomena yang disebabkan oleh lingkungan sosial budaya, penggunaan media sosial, trauma akibat pengalaman buruk, serta sistem pendidikan. Itu jawaban tertingginya. Apakah iya? Jawaban yang tepat itu sebenarnya ada di opsi yang D nih, sedangkan opsi E ini itu kurang tepat sebagai jawaban. Why? Gitu kan? Kenapa nih? Gitu. Karena untuk opsi yang E, trauma terhadap pengalaman buruk itu sebenarnya nggak ada dijelaskan sebagai faktor penyebab orang mengalami FOPO. Di mana kita nyari, Kak? Paragraf 2. Jadi ada beberapa hal yang bisa memicu FOPO di sini. Jadi salah satunya itu adalah lingkungan sosial dan budaya. Terus apalagi selain itu media sosial juga merupakan faktor terbesar. Habis itu apalagi ini foto ada postingan, anak-anak sering dikritik, sekolah-sekolah menekankan nilai ujian yang mereka membuat siswa merasa harga diri mereka tergantung pada nilai, sistem pendidikan. Jadi sebenarnya faktor pengalaman buruk itu nggak ada nih yang FOPO ini. Jadi itulah kenapa si opsi E ini tuh masih belum bisa kita jadikan sebagai jawaban gitu. Sedangkan opsi D ini gimana nih gitu. Jadi fear of other people's opinion itu ketakutan terhadap pendapat orang lain itu fenomena yang disebabkan oleh berbagai faktor. Ya, jadi untuk yang kalimat pertama ini dia ada di paragraf yang pertama.
Terus disebabkan oleh berbagai faktor dan dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional seseorang itu ada di paragraf yang kedua. Jadi dia mampu untuk mewakili paragraf satu maupun paragraf dua. Lalu yang B gimana Kak? Gitu kan. Ini kan jawaban kedua tertinggi nih B ya. Fear of other people's opinion itu adalah rasa ketakutan terhadap pendapat orang lain yang ternyata bisa timbul akibat trauma masa kecil. Ya, untuk opsi yang B itu nggak menjelaskan dampaknya kepada emosional seseorang sebenarnya. Jadi nggak ada ininya, nggak ada teksnya. Jadi maksudnya dia nggak ada jelasin tentang dampaknya kepada emosional seseorang. Jadi itulah kenapa opsi B ini belum bisa jadi jawabannya. Jadi yang tepat itu ada di opsi yang D. Gitu. Tiba-tiba sama Kak Farisa, kamu siapa sih? Kita kenal nih. Patah hati langsung dari Leo ya kert kert kert. Gitu kan, kayak bunyi ayam goyang. Lanjut ya. Nggak apa-apa. First love itu 90% itu tidak ada yang berhasil. Aman, aman, aman. Oke. Leo yang lain aku PV aja. Kita kenal tah? Lanjut ya. Waktunya sama ya adik-adik ya. Silakan. Oke, ada 1 menit guys. Jadi di sini, ayo ada yang mau jawab dulu sebelum aku bahas. Di sini pertanyaannya adalah pada paragraf 1 dikatakan ada juga nih peskatarian, yaitu vegetarian yang masih mengonsumsi ikan tetapi tidak mengonsumsi daging merah atau unggas. Tetapi jenis ini tidak selalu dikategorikan sebagai vegetarian. Maksudnya adalah ini vegan ya. Vegan dan vegetarian itu adalah dua pola makan berbasis tumbuhan yang sering dianggap serupa padahal sebenarnya dia berbeda dari segi aturan dan prinsip yang diterapkan gitu. Jadi pada paragraf ini kan ada yang bilang ini ya, maksudnya itu apa gitu. Nah, jawabannya adik-adik tertinggi itu ada di opsi E. Apakah tepat? Sebenarnya ini tepat sebagai jawabannya. Jadi opsi E, pescatarian itu termasuk jenis pola makan yang menyerupai vegetarian, tetapi tidak sepenuhnya dianggap vegetarian. Karena dia bilang apa? Ada juga pescatarian, yaitu vegetarian yang masih mengonsumsi ikan tapi tidak mengonsumsi daging merah atau unggas. Tapi jenis ini tidak selalu dikategorikan sebagai vegetarian. Jadi dia apa? Menyerupai tapi tidak sepenuhnya dianggap sebagai vegetarian. Jadi jawabannya itu adalah yang E. Sudah mamaku. Any question guys? Ada pertanyaan? Ini soalnya rada kecil nih opsi A, B, C, D-nya. Jadi aku mengasumsikan bahwa adik-adik sudah mengerti cara untuk mencarinya. Jadi aku nggak akan bahas jawaban selain dari opsi E ya. Next question. The next question is to answer number 10 to 11. Relaunch dulu ya bro-broku. Oke, lanjut nomor 11 ya adik-adik. Waktunya sama. Silakan.
Oke, ada 1 menit lebih ya kita lanjut ke pertanyaan nomor 11. Jadi setelah membaca keseluruhan teks, paragraf 2 bahas apa? Nih nggak ada yang mau angkat tangan nih, seriously nih. Aku disuruh ngomong sendiri nih. Oh, Dek Liu udah angkat tangan. Silakan, silakan, silakan. Ada aku kok yang mau jawab. Gimana tuh? Sebentar, apa nih? Polling dulu, lupa, lupa, lupa. Itu salah jawab. Tadi tuh salah jawab. Tadi aku jawab yang C, tapi aku baca lagi yang opsi yang apa namanya ini? Yang E. Kenapa? Karena dijelasin kan ada faktor-faktornya. Kenapa orang jadi vegetarian tuh ada kayak eh, Loh, ini suaranya Leo hilang, tah? apa namanya? Info lingkungan. Nah, dijelasin tuh. Aha. Hah? Suaranya Jadi itu agak-agak dijelasin dampaknya. menghilang. Oh iya, sorry. Internet aku Kan? nggak stabil. Oke. Terus dijelasin kan serta dampaknya terhadap lingkungan. Dampaknya itu ada forestasi gitu. Oke, halo, halo, Ya, ya, ya. oke, Oke, itu aja. Sebenarnya ya, jujurly, to be udah. honest, suaranya Delio itu yang terdengar di aku tuh cuman like 10%, I guess. Jadi sisanya itu tuh kayak 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 gitu. Miane ya Delio ya. Nangis aku. Kenapa, Kak? Maaf ya, koneksi aku nggak stabil soalnya. Oh, nggak apa-apa. Mianeo. Nah, Denana gimana Denana? Sama ta? Aku nggak tahu sih ini benar, tapi aku jawabnya beda. Aku jawab C. Heeh. Jawabannya Dek Leo sebelum diubah nih. Tapi nggak tahu juga sih, soalnya pas aku baca itu aku baca dulu ya. Alasan seorang memilih menjadi vegetarian ataupun karena risiko penyakit jantung, diabetes, dan karena faktor etika, yaitu menolak eksploitasi hewan dalam bentuk apapun. Industri peternakan diketahui berkontribusi besar terhadap emisi gas rumah kaca dan deforestasi. Meski memiliki perbedaan dalam aturan dan prinsip, baik vegetarian maupun vegan sama-sama mengedepankan pola makan berbasis tumbuhan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Jadi kayak aku di situ ambil inti kalimatnya itu meski memiliki perbedaan dalam aturan dan prinsip bagi vegetarian maupun vegan sama-sama mengedepankan pola makan berbasis tumbuhan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Jadi aku pilih yang C, beberapa hal yang mendorong seseorang menjadi vegetarian atau vegan gitu Kak. Correct me if I'm wrong. Oke, ya. Jadi terima kasih ya untuk Dek Leo dan Dek Sama-sama. Nana. Jadi maaf nih kalau misalnya ternyata suara aku nih nggak terdengar dengan jelas ya adik-adik, kayak internet aku nggak stabil ya. Nggak tahu ya kayak gimana. Jadi tadi ceritanya tuh Dek Leo katanya jawabnya C, tapi katanya setelah baca-baca jadinya E ya, tak? Aku nangkepnya gitu. Dek Nana pun jawabnya yang C. Kita lihat ya, di sini jawaban tertinggi adik-adik itu ada di C. Apakah C ataukah E yang jawabannya yang benar? Sebenarnya jawaban yang tepat itu ada di opsi yang C ya, adik-adik. Kenapa tuh? Kenapa yang ada manggil aku tuh? Kak, katanya. Wenyo. Iya, aku juga takut ya ini emang mengadang Astagfirullahaladzim. Jadi jawaban yang tepat itu ada di opsi yang C ya, adik-adik ya. Kenapa? Karena di awal kalimat pun kan ini dia nanya ya, paragraf 2 tuh bahas apa sih gitu kan. Berarti ini kan ide pokok di kalimat satu, di kalimat satu, di awal kalimat paragraf 2 kalimat 9 itu dia bilang alasan seorang memilih menjadi vegetarian atau vegan itu tuh beragam gitu. Jadi sebenarnya yang dibahas di paragraf 2 itu tuh sebenarnya alasan orang kenapa dia jadi vegetarian ataupun vegan. Yang pertama, kesehatan, yang kedua, etika, yang ketiga itu karena lingkungan. Jadi sebenarnya opsi yang tepat itu ke C nih dibandingkan dengan E. Kalau E kenapa Kak agak kurang tepat? Sebenarnya kalau dia bilang
faktor-faktor yang menyebabkan orang menjadi vegetarian itu tuh bisa, cuman kurang lengkap karena kan ada vegan juga tuh gitu. Jadi sebenarnya paragraf kedua itu tuh dia nggak fokus ke dampaknya gitu. Jadi dia kan bilangnya terhadap lingkungan ya. Dan memang ada nih mention lingkungan, cuman sebenarnya ide pokoknya tuh ada di awal kalimat. Untuk opsi E dia tuh adalah bagian dari perincian si ide pokok. Jadi opsi E ini tuh nggak bisa masuk sebagai ide pokok paragraf yang kedua. Begitu guys. Oke. Any question? Atau ada yang masih ingin ditanya, kenapa nggak BK? Kan nggak jadi bahas SNBT, nggak ada waktunya nih, 4 menit lagi. Jadi kenapa bukan BK? Kenapa bukan B? Karena yang B itu paragraf itu nggak ada bahas perbandingan antara vegan dan vegetarian ya. Jadi stop sampai di situ. Ya, jadi dia nggak ada bahas comparison. Jadi comparingnya nggak ada di situ sayang antara vegan dan vegetarian. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih bagus? Apakah vegan atau vegetarian itu tidak ada. Jadi tidak bisa kita bilang ada perbandingan di situ. Jadi belum bisa. Sebagai jawaban yang tepat menjadi ide pokok paragraf yang kedua. Oke, dua nomor terakhir adik-adik. Kenapa sih nanya-nanya berapa lagi? Capek ya? Iya sama aku juga capek guys. Tolong dong butuh sandaran. Lanjut ya silakan silakan. Abaikan aja emang ini kalau kesah ini. Silakan. Oke guys, sudah satu sudah 1 menit ya. Sedih banget ya masih pada capek sih dengerin aku. Aku aja nggak capek loh. Aige, belum ya Kak, belum gimana ya? Udah 1 menit nih bro, lebih 7 detik loh itu. Oke, lanjut ya ini polling untuk yang belum bisa polling, pencet-pencet polling Mia Neyo, Mia apa ya, Gomena Site. Oke, Kopun Cup, Kopun Cup. Oke, pertanyaan selanjutnya ada yang ingin mencoba menjawab nggak ada? Oke, aku jawab ya kalau kayak gitu. Jadi jawabannya di sini. Soalnya apa sih? Tema. Jadi di dalam literasi bahasa Indonesia itu tidak hanya teks umum adik-adik, tapi juga teks sastra. Jadi cerpen, dongeng, legenda, terus apa lagi ya? Kalau puisi jarang, peribahasa juga agak jarang. Jadi mostly itu dongeng, cerita rakyat, habis itu legenda, itu tuh banyak banget ya dibahas di teks literasi. Jadi kalau untuk memahami informasi biasanya itu yang ditanya ini tuh seputar tema. Apa sih tema? Ya, tema ya. Tema itu tuh bisa kita katakan sebagai pokok pikiran yang mendasari sebuah cerita. Jadi kalau misalnya adik-adik pengen tahu temanya ya adik-adik harus tahu apa permasalahannya. Misalnya ternyata Denana nih sama Deve nih kelahi karena memperebutkan Leo nih gitu. Itu kan permasalahannya ya. Berarti kalau misalnya itu diangkat menjadi sebuah cerita, temanya adalah apa? Pertengkaran seperti itu. Gitu loh. Ya kan? Jadi kalau misalnya di dalam sebuah ini tips and trick ya adik-adik. Jadi kalau misalnya teks cerpen muncul nih sebagai teks nih kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya muncul sebagai teks yang bisa adik-adik lakukan adalah cari tahu dulu masalahnya itu di apa di situ. Misalnya ternyata ada pengeroyokan massal. Nah, kalau udah tahu permasalahannya apa, adik-adik udah tahu sebenarnya tujuan, tema, itu udah tahu. Karena tujuan itu berangkat dari permasalahan dan tema juga berangkat dari permasalahan. Begitu, guys. Jadi jawabannya untuk soal ini apa, Kak? Jadi pengen minum. Jawabannya dari soal ini tuh sebenarnya ada di opsi yang D nih dibanding dengan opsi yang D. Jadi jawabannya itu yang E
permasalahan ekonomi tentang keterbatasan sumber daya dan cara mengelolanya. Ini kan dia bilang apa? Di sebuah hutan rimbun, ini kan ada semut pekerja ya. Melihat keadaan ini, Ratu Semut mengumpulkan para pekerja untuk mencari solusi. Beberapa semut mengusulkan mencari sumber makanan baru di tempat yang lebih jauh meskipun lebih beresiko. Ada juga yang menyarankan untuk mengatur kembali pembagian makanan. Setelah beberapa hari, tim penjelajah berhasil menemukan tempat baru yang lebih kaya akan makanan. Jadi sebenarnya permasalahan ekonomi nih berkaitan dengan keterbatasan sumber daya. IPS, 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 ini IPS. Gitu aja guys. Any question? Ternyata share risetnya tidak keluar ini ya. Sinyalku jelek. Kak rapper baru ini. Boleh aku member kelima sih kebetulan. Gitu. Jadi jawaban yang tepat itu tuh ada di opsi yang E adik-adik. Cari tahu dulu permasalahannya. Ini kan permasalahannya sebenarnya si semut ini tuh dia itu udah menipis ya sumber daya makanannya. Jadi dia akhirnya bilang nih kalau mengusulkan nyari tempat baru mungkin memang lebih beresiko. Tapi ternyata mereka menemukan tempat baru yang memang lebih kaya akan makanan. Jadi sebenarnya masalahnya itu keterbatasan sumber daya makanan. Jadi temanya apa? Temanya ya permasalahan ekonomi terkait keterbatasan sumber daya dan cara mengelola. Begitu, guys. Kenapa bukan yang DK? Ya, yang D itu apa? Keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan barang bisa menjaga ekosistem. Sebenarnya kalau dilihat-lihat tuh masih bisa untuk dijadikan jawaban ya yang Denny. Cuman kenapa bisa nggak tepat itu karena teksnya tuh sebenarnya nggak berfokus pada ekosistem. Ya, cuman dia tuh lebih fokusnya tuh ke how to ya. Jadi bagaimana cadangan makanan itu tuh terpenuhi ketika persediaannya tuh terbatas. Gitu, adik-adik. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, waktunya sudah selesai. Nanti sisa nomornya kita simpan aja ya. Enggak sih, enggak disimpan. Misalnya nanti bisa dilihat di Google Drive. Kalau misalnya ternyata nggak ngerti cara nyarinya gimana, langsung aja chat-chat aku via via apa ya? Via dan chat aku aja di nomor aku yang tadi ya, adik-adik. Gitu. Sama jawabannya nggak mau. Kalau aku nggak mau gimana? Bercanda ya. Jadi untuk recording mungkin bisa ditunggu ya adik-adik soalnya nih laptop aku krisis. Ya ini keterbatasan sumber daya apa nih sumber daya charger. Jadi mungkin besok pagi paling lama ya adik-adik aku up-nya. Jadi ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Ada yang mau ditanya nggak sebelum ini? Nomornya yang mana Kak? Ah, nomornya apa? Oh, tadi kan aku ngirim announcement nggak lihat itu ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Aigo. Nggak usah relaunch. Aman ya. Oke, setor buka dulu, setor buka ya. Kita tutup ini pertemuan kita. Setor buka dulu. Kiu, kiu. Jadi malu. Jadi terima kasih adik-adik ya karena pembelajarannya waktunya sudah lewat dari jam yang seharusnya. Aku izin untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah jaga pembelajaran aku dari awal sampai dengan akhir. Nih, mohon maaf nih apabila ada salah kata, mungkin ada kata-kataku yang tidak seharusnya aku ucapkan, atau mungkin adik nggak berkenan sama apa yang aku ucapkan. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran adik-adik bisa sampaikan lewat private chat. Kalau misalnya tidak dibalas, boleh silahkan untuk di rechat kembali ya adik-adik ya di hari Senin, Selasa, atau Rabu karena aku biasanya aktifnya itu di sekitar hari itu di pagi hari. Kalau udah waktu sore mungkin belum bisa terjawab. Jadi mohon maaf ya adik-adikku yang sebesar-besarnya. Baik-baiknya boleh silakan dibawa, buru-burunya ditinggalin aja. Itu aja dari aku untuk jadwal reschedule satu kali pertemuannya nanti akan aku infokan secepatnya. Itu aja dari aku adik-adik. Selamat malam, selamat beristirahat. See you next week. Bye-bye. Ih, sok banget. Ya, Neo.